Bab 3325 ada masalah kualitas. Palsu. Saat ini, wajah Raja Dosa terlihat sangat muram. Dia sudah mengeluarkan sejumlah besar uang hanya untuk mendapatkan seperangkat peralatan ini. Namun, setelah satu putaran pertarungan, pedangnya sudah tergores. Apa yang dia mainkan? Berantas dewa. Bunuh ayam apa itu? Di kejauhan, pria berjubah hitam yang memimpin mengerutkan keningnya. Dia muncul di depan Raja Dosa, melemparkan pandangan singkat ke pedang panjang di tangan Raja Dosa, lalu menyaksikan pedang biru gaib yang dipegang oleh Mileye. Dengan suara serius, dia berbicara, "Pedang ini bisa diperiksa tidak?" Mileye menjawab dengan tenang, "Kamu pikir aku lagi makan apa?" Pria berjubah hitam melemparkan pandangan ke Mileye, kemudian menyaksikan ke arah Raja Dosa, bukan karena pedang ini tidak berguna, tapi lebih karena pedangnya terlalu tajam. Raja Dosa menatap pria berjubah hitam dengan tajam, "Kita sepakat 3 paket. Aku ingin mengembalikan barang." Pria berjubah hitam segera menggeleng, "Raja Dosa, pedang ini sekarang tidak sesuai dengan standar pengembalian. Karena itu sudah rusak olehmu sendiri. Itu bukan masalah pedang." Raja Dosa menatap tajam pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam ragu sejenak, lalu berbicara, "Kami masih punya senjata dewa yang lebih baik. Senjata dewa ini seharusnya bisa melawan pedangnya. Hanya dengan membayar 10.000 energi roh." 10.000. Senyum Raja Dosa sedikit tersentak. Pria berjubah hitam dengan cepat berbicara, "Kami bisa mengambil kembali pedang ini dengan diskon 3 kali lipat." Raja Dosa menatap pria berjubah hitam dengan tajam, "Aku hanya melakukan 1 kali sabetan dan sekarang kamu mengatakan pedang ini tidak bisa dikembalikan." Pria berjubah hitam tersenyum sinis, "Raja Dosa, tidak ada jalan keluar. Meskipun Anda hanya melakukan 1 sabetan, namun, pedang ini sekarang rusak. Jika Anda tidak ingin mengembalikannya, Anda bisa tetap menyimpannya. Meskipun ada kerusakan, saya pikir masih bisa digunakan seadanya." Raja Dosa terdiam. Mendadak, dibandingkan dengan Mileye, dia lebih ingin memotong orang di depannya. Semua pedagang curang di dunia ini pantas mati. Pria berjubah hitam berbicara dengan serius, "Raja Dosa, maukah kamu menjualnya?" Raja Dosa memberi anggukan, "Aku akan menjualnya." Sambil berbicara, dia memberikan pedang berharga yang dipegangnya kepada pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam segera menerimanya, wajahnya tak bisa menahan senyum, membayangkan akan membuatnya menjadi pedang baru setelah diolah kembali. Mendadak, Raja Dosa berbicara, "Bagaimana dengan senjata ajaibmu?" Pria berjubah hitam membuka telapak tangannya dan sebuah kotak cantik muncul di tangannya. Raja Dosa baru saja ingin mengambilnya, pria berjubah hitam berbicara dengan serius, "Energi roh." Raja Dosa melirik pria berjubah hitam, lalu agak terasa sakit hati saat mengeluarkan sebuah kartu emas dan memberikannya kepada pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam menerima kartu emas tersebut, kemudian memberikan kotak itu kepada Raja Dosa. Raja Dosa membuka kotak tersebut dengan penuh harapan, tetapi begitu kotak terbuka, ekspresinya langsung membeku. Di dalamnya masih ada sebuah pisau. Dan pisau ini tidak bisa dikatakan hanya mirip dengan yang tadi, tetapi benar-benar identik. Raja Dosa menatap pria berjubah hitam, "Apakah kamu sedang mempermainkanku?" Pria berjubah hitam memberi senyuman samar, "Ini adalah pisau Dewa Berantas, edisi ditingkatkan." Raja Dosa. Pria berjubah hitam mengeluarkan pisau itu, lalu berbicara, "Sentuh dan rasakan, ini versi yang ditingkatkan, jauh lebih kuat daripada yang tadi." Raja Dosa memandang pria berjubah hitam, kemudian mengambil pisau tersebut. Saat ia meraih gagang pisau,
mendadak semangat pisau yang kuat meletup ke langit, menembus ke angkasa. Pada saat ini, semua orang di dalam arena merasakan kekuatan besar dari momentum pisau ini. Menyaksikan adegan ini, semua orang di arena terkesan. Raja Dosa juga merasa cukup puas. Dia kemudian menyimpan pisau tersebut, lalu berbalik menyaksikan Mileye. Dengan memutar pergelangan tangannya, mendadak momentum pisau yang kuat menyelimuti Mileye. Mileye menyaksikan pisau di tangan Raja Dosa dengan ekspresi tenang. Pada saat itu, Raja Dosa mendadak melangkah maju, lalu dengan satu ayunan, sebuah semangat pisau yang kuat menghantam Mileye. Pisau ini turun dan seketika, 1000 kaki panjangnya energi pisau turun dari langit. Pada sekejap, seluruh langit dan bumi terbelah, sangat menakutkan. Mileye mengerutkan kening, tidak mundur, melainkan melangkah maju dan dengan satu ayunan pedang, dia menantang. Bertarung dengan kekuatan. Berbicara tentang peralatan, Mileye tidak pernah kalah. Jika pedang biru gaib tidak bisa memenangkan pertarungan, maka dia akan meminjam pedang penerapan Taoisme milik Lydia untuk bermain-main. Siapa takut siapa? Seiring dengan pedang yang diayunkan oleh Mileye, mendadak cahaya pedang dan cahaya pisau meletus di antara keduanya. Dengan suara gemuruh, Mileye dan Raja Dosa sama-sama terpaksa mundur dan setelah Raja Dosa berhenti, dia hendak menyerang lagi. Mendadak, dia menundukkan kepala menyaksikan pisau di tangannya dan di mata pisau itu, ada sebuah celah besar. Wajah Raja Dosa membeku. Pada saat itu, Mileye mendadak berlari ke depannya. Dengan cepat, sinar pedang menyapu Raja Dosa. Dengan suara bergemuruh, mendadak, terdengar suara gesekan logam dan besi di arena pertempuran. Di bawah pandangan semua orang, Raja Dosa terus mundur dan satu langkah mundur membawanya puluhan ribu kaki menjauh. Pada saat ini, mendadak terjadi ledakan banyak bayangan mengerikan dari dalam tubuh Raja Dosa. Berdentum. Dalam sekejap, cahaya pedang dipukul mundur dan Mileye muncul puluhan ribu kaki jauhnya. Namun, ketika berhenti, sejumput darah sekali lagi muncul di sudut bibirnya. Mileye menatap Raja Dosa yang jauh, serangan besar dari lawannya ini memang agak berlebihan. Sementara itu, wajah Raja Dosa pucat seperti kertas dan terlihat sangat buruk. Karena pisau dewa berantas yang dipegangnya telah penuh dengan celah. Raja Dosa memalingkan wajahnya untuk menyaksikan pria berjubah hitam dan setelah beberapa saat diam, pria berjubah hitam berbicara, kualitas pisau pasti tidak ada masalah. Raja Dosa mengangkat pisau di tangannya, tidak ada masalah. Pria berjubah hitam berbalik untuk menyaksikan Mileye yang berada di kejauhan, lalu melempar pandangan ke pedang yang dipegang Mileye, lalu berbicara, Raja Dosa, senjata orang ini bukan senjata biasa. Pedang ini mampu melanggar aturan norma. Aku menyarankan, kamu sebaiknya membeli pisau lain. Raja Dosa. Mendadak, pria berjubah hitam mengeluarkan sebuah kotak besar dan ia menatap Raja Dosa dengan serius. Dia berbicara dengan penuh ketulusan, ini adalah sebuah pisau khusus. Raja Dosa dengan tenang berbicara, buka dan lihat. Pria berjubah hitam membuka kotak itu dan pisau di dalamnya tampak persis seperti dua sebelumnya, tentu saja, hanya kotaknya yang berbeda. Kotak kali ini dilengkapi dengan beberapa batu permata yang tertanam, terlihat sangat mewah. Raja Dosa menatap pria berjubah hitam, tanpa berbicara kata. Pria berjubah hitam berbicara dengan serius, pisau ini disebut pisau dewa berantas, berbeda dari dua yang sebelumnya. Karena pisau ini memiliki kekuatan yang kuat untuk menentang aturan norma. Pedang pemuda itu mampu melanggar aturan, sementara pisau ini justru memiliki kemampuan untuk menentang aturan norma. Raja Dosa tenang berbicara, bisakah aku mencoba sebentar?
Pria berjubah hitam mendadak ragu. Raja Dosa dengan tenang berbicara, hanya satu percobaan, jika tidak ada masalah, aku akan membelinya. Jika ada masalah, ambil kembali dan jual ke orang lain. Pria berjubah hitam menyaksikan Mileye yang berada di kejauhan, lalu berbicara, baiklah, silakan dicoba. Dengan berbicara demikian, ia memberikan kotak itu kepada Raja Dosa. Raja Dosa mengangkat pisau itu dan seketika, gas berwarna merah meletus dari pisau. Krek! Mendadak, langit dan bumi terbelah secara langsung. Menyaksikan adegan ini, Raja Dosa mendadak menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Pisau ini sungguh luar biasa. Raja Dosa segera berbalik menyaksikan Mileye. Mata Raja Dosa menatap tajam Mileye. Mileye, aku tidak percaya bahwa pedang di tanganmu tak terkalahkan. Sambil berbicara demikian, mendadak ia berubah menjadi sebuah cahaya pisau berwarna darah dan meluncur menuju Mileye. Sret! Pada saat ini, ruang waktu di arena langsung terkoyak. Mileye mengerutkan kening, bergegas maju dan dengan satu ayunan pedang, ia menantang dengan keras. Bertabrakan. Dengan suara bergemuruh. Mendadak, sinar pedang dan sinar pisau meletus mendadak. Kedua orang itu sekali lagi terpaksa mundur dan saat Raja Dosa berhenti, pisau di tangannya mendadak bergetar keras, lalu pecah. Menyaksikan adegan ini, wajah Raja Dosa membeku. Sementara itu, pria berjubah hitam di sampingnya mengerutkan kening. Raja Dosa berbalik dan memandang pria berjubah hitam. Ia membuka telapak tangannya dan pisau itu terbang ke depan pria berjubah hitam. Jual ke orang lain saja. Mendadak, pria berjubah hitam muncul di depan Mileye. Mileye mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya ke arah pria berjubah hitam. Dengan dentuman keras, sebuah sinar merah mendadak melibas Mileye. Namun, pada saat berikutnya, sinar pedang Tao seketika membelah sinar merah itu. Sret! Sinar merah hancur dan pria berjubah hitam sudah mundur ke samping Raja Dosa. Mileye menatap pria berjubah hitam, matanya menjadi lebih waspada. Wajah pria berjubah hitam sangat serius. Raja Dosa, pedang orang ini bisa melanggar aturan dunia kita. Dengan kata lain, pedangnya mampu benar-benar membunuh kita. Tidak boleh membiarkannya hidup, bahkan lebih dari itu, pembuat pedang ini juga harus mati atau konsekuensinya akan sangat serius. Bersambung.